Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ira Anissa Purawinangun MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan materi ajar Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Revi Hesti dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2188-2010-03. Di sini saya akan menjelaskan tentang majelis pertentangan. Baik semuanya, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu majelis pertentangan? Baik, jika di antara kalian tidak ada yang tahu apa itu majelis pertentangan, Ibu akan jelaskan apa itu majelis pertentangan. Majelis pertentangan yaitu majelis yang cara melakukan hal apapun dengan pertentangan antara hal yang satu dengan hal yang lainnya. Yang termasuk dalam jenis majelis ini antara lain hiperbola, litotes, oksimoron, paronomasia, ironi, zeugma, dan masih banyak lagi. Majelis pertentangan ada banyak sebenarnya. Yang Ibu ketahui ada 26 majelis pertentangan, tetapi Ibu di sini akan menjelaskan 10 macam majelis pertentangan. Yang pertama itu ada majelis hiperbola, antitesis, anakronisme, litotes, ironi, oksimoron, paronomasia, zeugma, silepsi, dan satire. Dan di sini Ibu akan menjelaskan 10 macam majelis pertentangan yang baru saja Ibu sebutkan tadi. Baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya anak-anak. Yang pertama itu adalah majelis hiperbola. Apa sih majelis hiperbola? Majelis hiperbola ialah gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan baik jumlah, ukuran, ataupun sifatnya dengan tujuan untuk menekan, memperhebat, meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Hiperbola merupakan pengungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan sehingga kenyataan tersebut menjadi tidak masuk akal. Adalah sepatah kata yang diganti dengan kata lain memberikan pengaruh lebih hebat daripada yang lain. Contohnya itu adalah, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas perkenan Bapak dan Ibu menghadiri undangan panitia. Itu adalah yang pertama mengenai hiperbola. Yang kedua itu adalah antitesis. Apa itu antitesis? Penggunaan dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan arti satu dengan yang lainnya. Majelis pertentangan yang menggunakan perpaduan kata yang berlawanan arti, contohnya itu ada tua muda, besar kecil, semuanya hadir di tempat itu. Yang ketiga itu ada anakronisme. Apa itu anakronisme? Anakronisme adalah ungkapan yang mengandung ketidaksesuaian dengan antara peristiwa dengan waktunya. Anakronisme merupakan majelis yang mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan kejadian yang dibicarakan. Anakronisme atau atau adalah mundur, kronos adalah waktu. Biasanya majelis ini digunakan untuk menceritakan sesuatu yang telah terjadi pada masa lalu atau sejarah dan menambahkan unsur-unsur yang belum ada kata itu dalam menyatakan sesuatu. Contohnya itu adalah sambil menyalakan TV, sesekali hang tuah melirik jam tangan titusnya. Sementara tidak jauh, tampak hang jebat sedang bermain golf. Itu adalah yang ketiga, adalah anakronisme. Yang keempat itu ada litotes. Apa itu litotes? Litotes ialah majelis yang berupa pernyataan yang bersifat mengecilkan pernyataan yang sebenarnya. Litotes adalah ungkapan berupa penurunan kualitas suatu fakta dengan tujuan merendahkan diri. Apabila kita menggunakan kata yang berlawanan, artinya dengan yang dimaksud dengan merendahkan diri terhadap orang berbicara. Contohnya itu ada sesekali datanglah ke gubuk ortuku. Maksud dari ortuku adalah orang tuaku. Yang kelima itu ada ironi. Apa itu ironi? Ironi ialah gaya bahasa yang berupa pernyataan yang isinya bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Ironi
merupakan sindiran dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya dengan mengatakan kebalikan dari fakta tersebut. Ialah salah satu majas sindiran yang dikatakan sebaliknya dari apa yang sebenarnya dengan menyindir orang dan diungkapkan secara halus. Ironi atau sindiran adalah gaya bahasa yang berupa penyampaian kata-kata dengan berbeda, dengan maksud dengan sesungguhnya, tapi pembaca atau pendengar diharapkan memahami maksud penyampaian itu. Contohnya, itu adalah kuakui kutu buku yang satu ini memang berpengetahuan luas sekali. Itu adalah yang kelima. Yang keenam adalah oksimoron. Apa itu oksimoron? Oksimoron ialah gaya bahasa yang berupa pernyataan yang di dalamnya mengandung pertentangan dengan mengatakan kata-kata yang berlawanan dalam frase atau dalam kalimat yang sama. Karakteristik yang membedakan dengan majas paradoks ialah oksimoron bertentangan diucapkan dalam satu fase yang sama. Contohnya itu adalah olahraga mendaki gunung memang amat menarik walaupun sangat membahayakan. Itu adalah yang keenam tentang oksimoron. Yang ketujuh ada paronomasia. Apa itu paronomasia? Paronomasia ialah gaya bahasa yang berupa pernyataan yang berisi penjajaran kata-kata yang sama bunyinya tetapi berlainan maknanya. Contohnya itu ada, bisa ular itu masuk ke sel-sel darah? Itu adalah yang ketujuh tentang majas paronomasia. Yang ke-8 itu ada majas zeugma. Apa itu zeugma? Zeugma ialah bahasa yang menggunakan dua kata konstruksi rapatan dengan cara menghubungkan sebuah kata dengan dua kata lain atau lebih. Dalam zeugma, kata yang dipakai untuk membawahkan kedua kata berikutnya sebenarnya hanya cocok untuk salah satu daripadanya. Zeugma atau silepsi dengan menggunakan kata yang tidak logis dan tidak gramatis untuk konstruksi sintaksis yang kedua, sehingga menjadi kalimat yang rancu. Zeugma adalah majas yang merupakan koordinasi atau gabungan gramatis dua kata mengandung ciri semantik yang bertentangan seperti abstrak dan konkret. Contohnya itu adalah kami mendengar berita itu dari radio dan membacanya di surat kabar. Itu ada yang ke-8 tentang zeugma. Yang ke-9 itu ada silepsi. Apa itu silepsi? Silepsi adalah kata yang pergunakannya itu secara gramatikal benar. Tetapi kata tadi diterapkan pada kata lain yang sebenarnya mempunyai makna lain. Silepsi penggunaan satu kata yang mempunyai lebih dari satu makna dan yang berfungsi dalam lebih dari satu konstruksi sintaksis. Contohnya itu ada seharusnya, fungsi bahasa dan sikapnya. Fungsi bahasa maknanya fungsi dari bahasa, sikapnya maknanya sikap terhadap bahasa, diksi dan gaya bahasa. Yang ke-10 itu ada satire. Apa itu satire? Satire ialah gaya bahasa sejenis argumen atau puisi atau karangan yang berisi kritik sosial baik secara terang-terangan maupun terselubung. Satire ungkapan yang menggunakan sarkasme, ironi, atau parodi untuk mengecam atau menertawakan gagasan, kebiasaan, dan lain-lain. Satire adalah gaya bahasa sejenis ironi yang mengandung kritik atas kelemahan manusia agar terjadi kebaikan. Tidak jarang satire muncul dalam bentuk puisi yang mengandung kegetiran, tapi ada kesadaran untuk berbenah diri. Contohnya, aku lalai di pagi hari, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracuni hati, miskin ilmu, miskin harta.
Baik, anak-anak, itulah 10 macam majas pertentangan yang baru saja Ibu jelaskan. Apakah di antara kalian sudah paham? Baik, jika sudah paham semua, kita akhiri saja ya. Materi kali ini sudah selesai. Ibu akan memberikan kesimpulan pada materi kali ini. Kesimpulan itu adalah majas pertentangan adalah majas yang di dalamnya terdapat berbagai macam soal pertentangan. Contohnya itu seperti majas hiperbola, antitesis, dan masih banyak lagi yang terdapat di dalamnya. Sekian dari pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.